Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dawfa dan aku berasal dari kelas 9D. Nah, di video ini aku ingin menceritakan serta mengenalkan kepada kalian sejarah singkat tentang bangunan Lawang Sewu. Kenapa sih aku itu memilih bangunan Lawang Sewu? Karena ayah dan ibuku sendiri itu berasal dari Semarang. Dan aku sendiri yakin kalau kalian semua sudah mendengar bangunan Lawang Sewu, namun tidak dengan cerita dibaliknya kan? Jadi aku harap dengan kalian menonton video ini, kalian bisa dapat mengenal bangunan Lawang Sewu lebih dalam. Nah, jadi kita mulai awal pembahasannya ya. Kota Semarang itu memiliki berbagai bangunan kolonial yang ikonik. Salah satunya adalah Lawang Sewu yang akan kita bahas ini. Lawang Sewu sendiri menjadi saksi bisu keberadaan kolonialisme Belanda dan bagaimana perkembangan budaya di masa lalu. Selain menyimpan sejarah yang sangat dalam, Lawang Sewu juga memiliki cerita-cerita magis yang memberikan kesan menarik bagi para pengunjungnya. Sebelum aku membahas lebih lanjut, informasi ini semua aku dapatkan dari website resmi SMA 13 Negeri Semarang. Jadi terima kasih kepada website SMA Negeri 13 Semarang sudah memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada kita. Jadi secara etimologis, kata Lawang Sewu ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti pintu seribu. Penyebutan Lawang Sewu ini didasarkan pada banyaknya pintu dan jendela yang terdapat di bangunan ini. Walaupun pada kenyataannya jumlahnya tidak menyentuh angka 1000. Jadi itu adalah fakta yang harus kalian ketahui biar kalian tidak salah informasi ya guys. Pada masa kolonialisme Belanda, gedung ini bernama sangat susah penyebutannya karena itu diberikan pada masyarakat Belanda pada puluhan tahun yang lalu. Kita bisa singkat saja menjadi NIS. Jadi bangunan Lawang Sewu ini singkatnya sudah dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia, yaitu PT KAI, yang dialihfungsikan menjadi museum tentang sejarah kereta api di Indonesia. Jadi itu semua adalah awal pembahasan atau awal pengenalan bangunan Lawang Sewu kepada kalian. Selanjutnya aku akan menceritakan sejarahnya dari masa pembangunan hingga masa kini atau masa sekarang. Oke, jadi yang pertama akan kita bahas yaitu masa pembangunan dimulai dari tahun 1904 sampai 1918. Lawang Sewu ini dibangun pada tahun 1904 oleh perusahaan kereta api Belanda NIS yang sudah kita ketahui kepanjangannya tadi kan. Pembangunan ini memakan waktu 14 tahun lamanya dan selesai pada tahun 1918. Gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda terkenal yaitu Profesor Jacob F. Klinghammer dan B.J. Quindak. Nah, tadi sudah kita bahas masa pembangunan. Selanjutnya ada masa penjajahan Jepang yaitu dimulai pada tahun 1942 sampai 1945. Selama Perang Dunia Kedua, gedung Lawang Sewu ini digunakan oleh Jepang sebagai kantor dan penjara. Ruang bawah tanah gedung ini digunakan sebagai tempat penyiksaan dan eksekusi mati. Aku yakin kalian semua pasti sudah mendengar cerita-cerita sadis di ruangan bawah tanah itu. Tapi sayangnya, aku tidak akan membahas mengenai ruang bawah tanah itu karena kita sedang berfokus tentang sejarah bangunan Lawang Sewu ya guys. Nah, kita memasuki masa kemerdekaan yang dibagi menjadi dua. Namun yang akan kita bahas dimulai pada tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia itu merdeka, gedung Lawang Sewu ini digunakan oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau disingkat DKARI. Padahal DKARI ini sudah menggunakannya kan. Namun pada tahun 1946 Belanda kembali menguasai gedung ini dan DKARI terpaksa pindah atau bahasa kasarnya DKARI diusir. Kita memasuki masa kemerdekaan bagian 2 yang dimulai pada tahun 1949 sampai 1994. Singkatnya, setelah Belanda meninggalkan Indonesia, gedung Lawang Sewu ini digunakan oleh perusahaan kereta api Indonesia terkenal yaitu PT KAI. Namun, gedung ini mulai rusak dan tidak terawat guys. Akhirnya kita memasuki masa restorasi nih guys, yang dimulai pada tahun 1994 sampai tahun 2009. Jadi pada tahun 1994 ini, PT KAI melakukan restorasi besar-besaran untuk gedung Lawang Sewu. Proses restorasi ini memakan waktu sekitar 15 tahun lamanya dan selesai pada tahun 2009. Nah, terakhir ada masa sekarang yaitu
tahun 2009 sampai masa kini. Setelah restorasi yang dilakukan PT KAI pada gedung ini selesai, Gedung Lawang Sewu ini diresmikan sebagai destinasi wisata sejarah perkeretaapian pada tahun 2011 oleh Ibu Ani Yudhoyono, yaitu Ibu Negara kita pada tahun 2011, yaitu istri dari Bapak SBY atau Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini Gedung Lawang Sewu sudah menjadi objek wisata terpopuler di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, itu dia sejarah singkat mengenai bangunan Lawang Sewu nih guys. Sekarang aku ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah ke Lawang Sewu? Jika belum, cobalah kalian berkunjung ke sana. Aku sendiri sudah pernah ke bangunan Lawang Sewu pada tahun 2023, yaitu udah tahun lalu ya. Dan itu menjadi pengalaman menarik bagi aku sendiri. Fakta menariknya nih, Lawang Sewu itu juga dikenal oleh cerita-cerita angkernya. Pasti kalian sudah pernah mendengar salah satu cerita horor dari bangunan ini kan? Namun jika kalian ke Lawang Sewu pada siang hari, Lawang Sewu itu tidak seperti yang diceritakan karena pada siang hari kali ya. Tidak tahu kalau pada malam hari. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai sejarah Lawang Sewu. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.